Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ibu juga baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai juga, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Oke. Kehadiran. Alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada halangan untuk masuk hari ini. Oke, masih ingat pelajaran sebelumnya yang Ibu jelaskan tadi? Baik, pelajaran sebelumnya adalah mengenai tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, jadi salah satu rukun dari rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa saja sih kitab-kitab Allah, apa saja fungsinya, apa aja isinya, dan kitab-kitab apa saja yang wajib kita imani. Nah, pertama, beriman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah ini bukti dari bahwa adanya kitab-kitab Allah ini adalah semua itu tertuang pada kitab yang selama ini kita baca dan kita pelajari, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kitab-kitab Allah ini ada berapa sih macamnya? Pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur ini turun kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi ya. Abad 10 sebelum Masehi. Pada Bani Israel, di daerah Israel. Oke, yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Taurat turun kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil, yang ketiga adalah kitab Injil. Turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang turun pada permulaan pertama Masehi ya. Jadi bukan sebelum Masehi tapi permulaan pertama Masehi, abad pertama Masehi. Yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an yang turun kepada, pasti ini tahu semua ya. Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terakhir, yang sampai saat ini Al-Quran ini masih kita baca dan kita pelajari. Oke, kira-kira Al-Quran ini turun pada tahun berapa? Al-Quran turun pada abad ke-6 Masehi. Di Mekah dan Madinah. Oke. Jadi kitab-kitab Allah ini ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan awal Masehi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Baik, adapun
selain 4 kitab ini, Allah juga telah menurunkan wahyu berupa suhuf atau yang berarti lembaran-lembaran kepada rasul-rasulnya. Hal ini dituang dalam Al-Quran pada Quran surat Al-A'la yang bacaannya adalah inna hadzal lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, itu adalah bukti bahwa selain Allah itu selain menurunkan wahyu terhadap nabi-nabi ini dalam bentuk kitab-kitab, Allah juga menurunkan berupa lembaran-lembaran. Jadi ada beberapa lembaran-lembaran yang turun kepada Nabi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Kemudian Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf atau 50 lembar. Kemudian Nabi Idris mempunyai sebanyak 30 suhuf atau 30 lembar. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Yang kelima, Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf, juga menerima kitab Taurat. Jadi selain kitab-kitab ini yang turun kepada nabi-nabi 4 ini, Allah juga menurunkan berbagai banyak wahyu terhadap nabi-nabi yang lain berupa suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Karena kitab-kitab ini juga semua berasal dari lembaran-lembaran yang kemudian dikitabkan. Oke. Kitab apa saja yang wajib kita imani, kita percayai adalah yang 4 ini: kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian Al-Quran yang sampai saat ini kita pelajari. Nah, yang sampai saat ini kita pelajari adalah kitab Al-Quran. Kenapa bukan kitab Injil, Taurat, dan Zabur? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita cukup mengimani 3 kitab ini, tapi kita juga mengimani Al-Quran, dan kita wajib mempelajari dan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah. Nah, pertama, kitab Zabur itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang berfungsi untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umat Nabi Daud. Nah, Zabur sendiri berasal dari kata Zabaro Yazburu Zabrun. Oke, Bu akan meminta kepada salah satu peserta didik untuk membacakan kitab-kitab yang wajib diimani. Oke. Terima kasih sudah dibacakan. Jadi fungsi-fungsi dari kitab-kitab yang turun ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat-umatnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW. Petunjuk. Dan semua kitab ini dalamnya adalah berisi tentang iman kepada tauhid atau iman kepada Allah yang hanya Allah Maha Esa. Jadi kalau kita lihat ada Injil sekarang, itu semua adalah sebenarnya substansinya adalah beriman kepada Allah. Cuman banyak dari kitab-kitab Taurat, Zabur yang asli itu sudah banyak dirubah oleh para kaumnya, dirubah sendiri. Nah, ada juga dalil ataupun wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berupa dalam sebuah kitab Al-Quran. Jadi Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ada yang berupa hadis. Nah, apa bedanya hadis yang bernama hadis qudsi ya? Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya atau perkataannya seluruhnya semua itu dari Allah. Jadi
Allah mengatakan A, berarti isi Al-Quran juga A, seperti itu. Sedangkan hadis qudsi itu adalah wahyu yang diturunkan Allah, tapi redaksinya atau perkataannya itu melalui Nabi, sehingga disebut dengan hadis, tapi hadis qudsi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak tentang penjelasan ibu ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian membaca kembali apa yang ada di buku LKS kalian untuk semakin memahami. Oke, apabila sudah dibaca, sekarang ditutup ya bukunya. Nanti ibu akan memberikan sebuah permainan yang bernama talking stick. Talking stick ini adalah kita bernyanyi bersama-sama sambil kita gilir spidol ini satu persatu sambil bernyanyi. Nah, kalau nyanyiannya sudah berhenti, berarti yang memegang spidol ini akan ibu tanyai dan wajib wajib menjawab ya. Oke, kita mulai. Kita selawatan aja ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah. Oke, sudah berhenti. Jadi ibu tanya berapa macam kitab-kitab yang wajib kita imani? Santi. Oke, ada 4 ya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Oke, yang sampingnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu. Apabila ada yang kurang berkenan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.